SAW dan juga ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan kepada kita tentang status neraka yang telah Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya di antaranya diterangkan oleh para ulama bahwasanya neraka ini memiliki 7 pintu. Ya, neraka ini memiliki 7 pintu, dan itu telah diterangkan di dalam Al-Quran, ya, dalam surah Al-Hijr. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan, ya, yang tertentu dari mereka. Jadi neraka itu sifatnya dalam arti pintunya itu sama seperti di surga. Ya, ada kemudian di surga kita tahu, ya, pintu orang-orang yang berpuasa, pintu orang-orang yang mendapatkan maghfirah Allah dan seterusnya. Ya, itu menunjukkan bahwasanya neraka pun demikian. Masing-masing orang-orang yang kemudian masuk ke dalam pintu-pintu tersebut, ya, sesuai dengan dosa dan perilaku yang mereka perbuat selama mereka hidup di dunia. Ya, kemudian para ulama juga menerangkan bahwa selain neraka itu memiliki pintu, harus kita ketahui bahwa neraka ini memiliki penjaga-penjaga dari masing-masing pintu tersebut ataupun yang ada di dalam neraka-neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan tentunya penjaga-penjaga itu adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasiat dan nasihat kepada kita semua, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, ya, di mana bahan bakar api neraka itu adalah dari manusia dan bebatuan. Ya, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, diterangkan 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun. Penjaga daripada neraka-neraka itu adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang kasar, yang keras, ya. Ghiladun shidadun. Ghilad itu maknanya kasar, shidad itu maknanya keras. Dan mereka, malaikat-malaikat penjaga api neraka tersebut, la ya'sunallah, mereka tentu tidak senantiasa pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka diperintahkan atasnya. Ya, ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka pun selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi malaikat atau kondisi neraka Allah Subhanahu wa taala dalam 2 ayat tersebut diterangkan bahwasanya yang pertama, ya, bahwasanya neraka itu memiliki pintu-pintu. Kemudian di ayat yang kedua dalam surah At-Tahrim diterangkan bahwasanya malaikat ini atau neraka tersebut, ya, dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat surah yang lainnya, dalam surah Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala juga pernah menerangkan wa nadau ya malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Mereka berseru, wahai Malik, biarlah Rabbmu membunuh kami saja. Lalu kemudian dia menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Ikhwani fillah azinallahu wa iyyakum jami'an. Ini 3 ayat yang menggambarkan tentang kengerian dan dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama menuliskan beberapa tulisan yang kemudian dinukil dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah SAW pernah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan juga Al-Imam At-Tirmidzi dari jalan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu,
di mana Rasulullah SAW pernah menyebutkan yu'ta bi jahannam yaumaidin laha sab'una alfa zimam, atau dalam riwayat yang lainnya zamamim. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, didatangkan neraka di hari itu, ya, di hari kiamat tentunya. Kalau kita melihat dari apa yang diterangkan oleh para ulama kita, neraka itu akan kemudian diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat manusia itu dihisab, ya, dan juga dihitung di mizan. Ya, yaumul hisab wal mizan itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, ketika beliau juga ketika di hari Isra dan Mi'raj diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW pun melihat neraka. Ya, lalu kemudian dalam riwayat yang lainnya Rasulullah SAW menyebutkan, ya, inni ra'aitu kunna aktsarukunna finnar. Aku melihat penduduk neraka itu kebanyakan dari kalian, wahai para wanita. Kemudian riwayat yang lainnya menyebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya di hari itu neraka itu dihadirkan, diperlihatkan kata Rasulullah SAW dalam keadaan ia memiliki 70.000 tali kekang, ya, memiliki sab'una alfa zimam atau sab'una alfa zamamin, ya, memiliki 70.000 tali kekang. Ya, tali kekang itu seperti apa, teman-teman? Tali kekang kalau ada sapi mungkin kemudian, ya, dikasih apa namanya itu tali di bagian kepalanya itu mengikat wajahnya, itu namanya tali kekang, ya, yang kemudian untuk mengendalikan sapi tersebut, atau kalau kemudian dikenakan ke kuda maka tali kekang itu untuk mengendalikan kuda, ya. Memiliki apa? Tali kekang berapa jumlahnya? Jamaah 70.000. Ma'akulli zimamin atau ma'akulli zamamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Kata Nabi SAW, dan di setiap tali kekang tersebut, ya, diseret, dipegangi oleh malaikat-malaikat Allah sab'una alf. Jumlahnya adalah 70.000 juga. Jadi neraka ini memiliki 70.000 tali kekang, yang satu tali kekangnya itu, ya, dipegangi oleh 70.000 malaikat. Masya Allah, itu bisa bayangkan, ya, neraka ini begitu mengerikan. Karena dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW pernah menyebutkan, ya, ada salah satu di antara malaikat-malaikat Allah, walaupun sebagian ulama menyebutkan ini adalah penyebutan untuk Jibril alaihi salatu wassalam, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Jibril ini memiliki 700 atau 700 janah, memiliki 600 sayap. Yang satu sayapnya itu kalau dibentangkan di atas kita, maka kita tidak akan melihat timur dan barat. Nanti bisa bayangkan neraka itu, ya, memiliki 70.000 tali kekang, yang tali kekangnya satu itu dipegang oleh 70.000 malaikat. Maka ini satu fenomena yang tidak bisa kita bayangkan dengan logika kita, ya, tidak bisa kemudian kita bayangkan dengan akal pikiran kita seperti apa dahsyatnya neraka. Sehingga benar ketika kemudian neraka dan surga itu adalah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Yang namanya neraka itu bagaimana dahsyatnya di sana, ya, dan juga bagaimana nikmatnya surga di sana, itu adalah mala ainun ra'at, yang tidak pernah kemudian senantiasa dilihat oleh kasat mata manusia, ya, wala udhunun sami'at, ataupun yang pernah didengar oleh apa, daun telinga manusia dan gedang telinganya, wala khatara ala qalbi bashar, ataupun kemudian terbesit dari benak manusia. Artinya ada sebagian di antara kita yang kemudian mengatakan, ya, neraka itu mungkin kalau sudah lama-lama tidak terasa. Ini adalah juga ungkapan yang sangat keliru, dan itu adalah salah paham terhadap neraka Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala
ungkapan-ungkapan yang demikian ini sudah ada di dalam Al-Quran. Ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang dahsyatnya, salah satu contoh dahsyatnya neraka adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang orang-orang kufar berada di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah menyebutkan, falamma nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Ketika orang-orang kafir itu diadab di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, maka kami jadikan kulit-kulit mereka terbakar dengan panasnya api neraka, maka kemudian menjadi mendidih, menjadi kemudian melepuh, kulit-kulitnya itu menjadi melepuh. Ya, lalu kemudian diterangkan di sana, badalnahum juludan ghairaha. Kami ganti kulit tersebut dengan kulit yang baru. Ya, liyadukul adab, agar mereka terus merasakan sakit. Maka oleh para ulama tafsir kontemporer, ya, diterangkan bahwasanya disitulah kemudian hari ini kita bisa mengetahui bahwa ternyata Al-Quran sudah berbicara tentang kedokteran, berbicara tentang ilmu kedokteran, ya, yang kemudian baru ditemukan tahun 80-an kaitannya dengan masalah kulit, di mana ada ilmuwan dari Korea mengatakan bahwasanya kulit ini adalah alat perasa, ya, indera perasa yang kemudian merasakan sakit itu adalah dari kulit, sehingga ketika kemudian kulit yang merupakan perasa dari rasa, entah itu panas ataukah dingin, itu sudah kemudian tidak berfungsi lagi, maka tubuh yang bagian dalamnya itu tidak terasa. Dan itu ditemukan baru mungkin beberapa tahun terakhir, artinya belum sampai ratusan tahun. Ya, sedangkan Al-Quran sudah berbicara terkait tentang persoalan kulit itu di dalam Al-Quran 1440 tahun yang lalu. Ya, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ketika kemudian kulit itu sudah mendidih, kulit itu sudah kemudian ya tidak lagi kemudian sempurna, badalnahum juludan ghairaha. Kami ganti kulit itu dengan kulit yang baru. Ya, kalau seandainya kemudian kalau kemudian tidak diganti, bagaimana? Mungkin sudah tidak terasa, betul. Dan itu menjadi bantahan sebagian pemikiran orang yang mengatakan kalau lama-lama di neraka kapal orang krosok, ya, kalau tukang macul biasa pegang macul tangannya kasar, akhirnya tangannya kasar, kemudian dicus atau kemudian digesek-gesek pakai silet pun tidak terasa karena tebal. Ya, maka itu sekaligus membantah apa yang kemudian menjadi pemikiran-pemikiran manusia yang meremehkan neraka Allah Subhanahu. Neraka tidak demikian, tetapi kemudian Allah katakan apa? Badalnahum juludan ghairaha. Kami ganti kulit itu dengan kulit yang baru. Untuk apa diganti? Liyadukul adab, agar mereka terus merasakan sakit. Ini menunjukkan betapa mengerikannya api neraka. Sehingga tidak bisa kemudian kita mengambil kesimpulan, sudahlah nanti di neraka lama-lama juga kita nanti terbiasa. Ya, ini keliru. Gak apa-apa lah neraka yang sehari, ingat sehari di neraka itu seperti puluhan tahun, ratusan tahun di dunia. Ya, hati-hati dengan kemudian urusan neraka. Oleh karena itu orang-orang yang mengenal apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan di dalam Al-Quran, maka mereka tidak akan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga benar ketika Allah Subhanahu Wa Taala memuji innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang ulama, orang-orang yang ngerti agama. Ya, karena mereka mengerti. Sehingga Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita semua, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Kalau kalian senantiasa mengetahui apa yang aku ketahui, artinya menunjukkan dalam hadis tersebut kita ini ilmunya tidak seberapa dengan apa yang diketahui oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pun disampaikan kepada para sahabat, yang tentu Rasulullah SAW ilmunya di atas para sahabat. Maka Rasulullah mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Kalau kalian senantiasa mengetahui apa yang aku ketahui, labakaitum katsira wa la dhahiktum qalila. Maka kalian akan memperbanyak menangis dan akan menyedikitkan tertawa. Ini menerangkan bahwasanya orang-orang yang kemudian mengetahui ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka mereka akan terlintas pembahasan-pembahasan tentang neraka. Sehingga ketika dia membahas tentang neraka,
Apakah mungkin baginya untuk kemudian mudah-mudah melakukan maksiat? Tentu tidak. Bermudah-mudah melakukan kekufuran? Tentu tidak. Bermudah-mudah melakukan perkataan-perkataan yang kotor? Tentu tidak. Itulah yang kemudian diterangkan oleh para ulama. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan bahwa neraka itu dahsyat. Bahkan pernah disebutkan ada satu hadis yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, ya, di mana Rasulullah SAW pernah menggambarkan siksaan orang yang paling ringan di neraka Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Orang yang diberikan apa? Teropak atau alas kaki yang kemudian diperintahkan untuk menginjaknya, yaghli minhuma dima'u. Maka kemudian dengan orang tersebut menginjak teropak tersebut, maka langsung seketika mendidih otak yang dia miliki. Masya Allah. Setelah mendidih selesai mati, tidak dikembalikan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu siksaan yang paling ringan yang ada di neraka. Oleh karena itu, ikhwan fillah, azanallahu iyyakum jami'an. Rasulullah SAW dalam hadis Muslim dan juga Imam At-Tirmidzi dari jalan Abdullah bin Mas'ud menerangkan, yuhta bi jahannama yauma idzin laha sab'una alfa zimam ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Kata Nabi SAW, ya, akan didatangkan neraka di hari itu dalam keadaan dia memiliki 70.000 tali kekang. Di setiap tali kekang tersebut diseret oleh 70.000 malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Mengerikan dari neraka. Mengerikan. Neraka ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga, ya, pernah disebutkan di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kedahsyatan neraka, ya, neraka itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, hal min mazid, masih adakah yang lain dari penghuni neraka ya Allah? Dia minta lagi. Ya, padahal itu sudah dilempari, sudah dimasukkan ke dalam neraka tersebut, ya, apa? Orang-orang yang kemudian akan diadab di dalamnya. Tapi saking sangarnya itu, saking mengerikannya itu neraka itu masih pengen lagi, mana yang lain? Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah, azanallahu iyyakum jami'an, pernah juga diterangkan dalam hadis yang sahih di mana Rasulullah SAW pernah menyebutkan, innal abda la yatakallamu bi kalimatin. Ini kemarin sudah pernah saya terangkan bahwa sungguhnya ada seorang mukmin atau seorang, ya, hamba. Innal abda ini adalah seorang hamba, ya. La yatakallamu bi kalimatin. Dia benar-benar berkata, berucap, berbicara dengan satu kalimat, ya, ma yatabayyanu fiha, di mana dia tidak punya perhatian di sana. Artinya dia ngomong sama temannya ya begitu-begitu saja. Ini hadis pernah saya sebutkan di sini, ya. Kemudian kata Nabi SAW, yajurru biha finnari ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Ternyata ucapan dia tersebut yang bisa ternyata menjerumuskan hamba atau orang tersebut ke dalam api neraka sejauh, ya, jaraknya antara timur dan barat. Sehingga benar ketika Rasulullah SAW menerangkan betapa dalamnya neraka Allah Subhanahu wa taala, ya, pernah satu ketika, ya, Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat di Masjid Nabawi. Lalu kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat betul-betul waktu itu mendengar langsung suara yang begitu keras sehingga semua sahabat waktu itu mendengarnya. Maka kemudian Rasulullah SAW spontanitas berkata, atadruna ma hadza? Kalian tahukah kalian apa itu tadi suara yang kalian dengar? Maka kemudian para sahabat, qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Tentu Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hadza hajarun rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifan. Masya Allah. Tahukah kalian itu adalah, ya, batu yang dilemparkan ke dalam api neraka sejak, ya, 70 tahun yang lalu. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya neraka ini dalam tidak jauh. Antum kalau, ya,
ketemu sumur yang dalam gitu. Lalu kemudian antum lemparkan, nunggu sampai 70 tahun bisa? Tunggu 2 hari aja nggak mungkin. Antum lemparkan langsung sampai itu. Tapi kalau neraka dilemparkan itu membutuhkan waktu untuk sampai dasar itu 70 tahun. Masya Allah. Makanya benar ketika Rasulullah SAW pernah menjelaskan, ya sedikit saya kasih hiburan karena ini masalah neraka terus antum nanti sedih. Ya, sedikit saya kasih gambaran tentang surga. Ketika ada seorang sahabat yang diberikan kunyah Abu Yahya menukar kebun kurmanya dengan satu pohon yang Rasulullah SAW pernah janjikan kepada orang Yahudi. Ya, yang kata Nabi SAW, kamu berikan satu pohon itu untuk anak yatim, maka kamu akan kemudian mendapatkan satu pohon di surga. Ternyata orang Yahudi ini tidak mau. Lalu kemudian diterangkan oleh para ulama bahwasanya sahabat ini kemudian berkata kepada Rasulullah, bertanya, apakah kalau aku berikan pohon itu kepada anak yatim tadi masih berlaku janji surga yang tadi engkau berikan kepadanya? Maka Rasulullah mengatakan, ajal dia. Janji itu pasti akan kemudian kamu dapatkan manakala kamu tukar itu pohon tersebut kamu berikan kepada anak yatim yang tadi punya masalah dengan orang Yahudi. Maka kemudian didatangi orang Yahudi tersebut oleh seorang sahabat yang bernama Abu Yahya. Lalu kemudian terjadi munaqasyah, tawar menawar, mau dijual berapa, kata orang Yahudi enggak anak jual. Maka kemudian Yahudi ini tahu bahwa kalau sahabat Nabi sudah beriman dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, itu mereka akan melakukan apapun yang mereka kemudian mampu. Sebisa mungkin mereka akan melakukan itu. Sehingga Yahudi ini memanfaatkan, dia menukar kebunnya dengan kebun yang dimiliki oleh Abu Yahya. Padahal Abu Yahya ini kebun yang terbaik di kota Madinah salah satunya, dan penghasil kurma terbaik. Yang tentu harganya berkali-kali lipat jauh lebih mahal dari apa yang dimiliki oleh orang Yahudi tadi. Maka kemudian ditukar dengan satu pohon kurma yang kemudian ada di kebunnya tersebut dengan kebun yang banyak pohonnya. Lalu kemudian Abu Yahya ini menyuruh istrinya untuk keluar dari rumahnya karena rumahnya itu bagian dari di dalam kebun tersebut. Sehingga kemudian istrinya bertanya, untuk apa engkau kenapa kita harus keluar dari rumah kita? Maka kemudian Abu Yahya menerangkan, telah aku tukar kebun kita dengan satu pohon yang kemudian pohon ini kita infakkan di jalan Allah, kita berikan kepada seorang anak yatim yang kemudian nanti kita akan mendapatkan pohon di surga. Maka kemudian wanita tersebut atau Umayyah yang mengatakan, Robi al-bayya ya Abu Yahya, telah beruntung perdagangan wahai suamiku. Kalau istrinya kita kan mungkin begitu pingsan, ibu-ibu di sebelah itu begitu suaminya rumahnya dijual untuk kemudian infak pembangunan masjid, pingsan itu. Bapak ini gimana, malah kita suruh kontrak, malah rumah sendiri dijual buat bangun masjid, mungkin pingsan istri kita. Atau mungkin kemudian keluar rumah gitu kan, ke tetangganya bingung, ada apa dengan suami saya gitu. Tapi para sahabiah tidak seperti itu. Ini tidak sama dengan kita. Saya tidak menuduh antum semua. Kita ini semua, saya juga termasuk mungkin. Oleh karena itu, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa satu pohon di surga itu, satu ujung, dahannya dengan ujung dahannya yang lain, satu pohon ini itu harus dilewati oleh seorang penunggang kuda cepat yang kemudian dari ujung ke ujungnya butuh 70 tahun. Berarti tanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi penghuni surga yang punya satu pohon saja itu seperti apa? Antum ini jalan dari sini ke ujung Jawa, dari ujung Jawa ke ujung Jawa, butuh 70 tahun atau berapa hari? Kalau pakai kuda, antum nggak usah pakai jalan kaki, pakai kuda cepat. Anggaplah kecepatan rata-ratanya 40 km per jam. Kuda itu kecepatan rata-ratanya mungkin 40 km per jam, rata-ratanya mungkin 30-an. Berapa hari kira-kira? Kalau Jawa Tengah, kalau Pulau Jawa, kira-kira berapa? Dihitung dulu. 600 km kalau dari Jakarta. 1000. Berarti berapa? 3 hari. 30 hari. 3 hari. 30 hari.
Iya kan? Gimana? Iya, per jam. Kalau 30 km per jam. 30 hari. Satu hari. Per jam. 3 hari. 3 hari. Iya 3 hari. Ya anggaplah 5 3 hari. Orang mangan. Ini khilaf baina haula'i riyadhiyah. Khilaf di antara ulama apa? Ulama matematika. Ya. Artinya itu Masya Allah punya Pulau Jawa saja udah antum paling kaya gitu. Ya kan? Masya Allah. Ini ditempuh perjalanan 70 tahun. Ini di surga. Itu nanti tanah yang di bawah pohon itu punya kita semua. Ya. Makanya teman-teman, ikhwan fillah azza wa iyyakum jami'an. Allah memotivasi kita dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Salah satunya yang langsung saya ingat adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Kita diiming-imingi dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, surga itu seluas langit dan bumi. Padahal kalau kita lihat dari apa yang diterangkan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih tentang gambaran langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai ketujuh, maka Rasulullah SAW pernah menggambarkan langit pertama itu dibandingkan langit yang kedua besarnya langit pertama dan seluruh isinya. Di dalamnya ada bumi, ada matahari, ada bulan, ada planet-planet yang kita pelajari tata surya, gugusan-gugusan tata surya itu masih ada di langit pertama. Itu ternyata seperti cincin atau koin yang kemudian dilemparkan di tengah padang pasir, maka padang pasir itu adalah langit kedua. Begitu seterusnya sampai langit ketujuh. Kita lihat bagaimana kemudian luasnya gambaran yang pernah dimisalkan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu surga itu luasnya seluas itu, yang tidak bisa kemudian kita ukur dengan logika kita. Maka dimotivasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita untuk bersegera melakukan kebaikan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapapun hari ini yang bersemangat untuk mencari rezeki, bersemangat untuk membangun usaha, bersemangat untuk kemudian bekerja, jangan lupakan semangat kita dalam mencari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badiru bi a'mali fitana, dan Rasulullah SAW ingatkan untuk kita bersegera melakukan amal soleh karena yang akan kita hadapi adalah fitnah. Ya, terkadang ada orang yang semangat pagi hari, ya, sore harinya sudah lemas. Bahkan diterangkan dalam hadis ini, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafir. Pagi hari orang ini beriman, sore harinya berubah menjadi kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Atau sorenya orang beriman seperti kita duduk ngaji, ya, belajar agama, tetapi besok belum tentu kita adalah orang yang sama seperti keadaan kita malam hari ini. Oleh karena itu, Tuhanifidin azanallahu iyyakum jami'an, ya, ini menunjukkan tentang kengerian neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an, Rasulullah SAW juga pernah menyebutkan, ya, salah satu ayat di dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah. Ya, di dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan qul naru jahannama asyaddu harran law kanu yafqahun. Katakanlah wahai Muhammad, api neraka jahanam itu lebih sangat panasnya, ya, lebih sangat jauh lebih panas dari api dunia, ya, jika mereka mengetahui. Ini dalam surah apa? At-Taubah ayat 81. Ya, sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dan Imam Muslim, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam juz'un min 70 juz'an min harri jahannam. Api kalian yang dinyalakan Bani Adam, api yang kita seringkali lihat, api yang membakar, ya, ini dan itu, membakar sampah kita, yang membakar mungkin sebagian, ya, kayu-kayu yang ada di sekitar kita, ya, itu kata Nabi SAW, ya, adalah satu bagian dari 7 bagian panasnya api neraka, ya, itu baru satu bagian dari bagian. Artinya kalau kemudian ada api unggun sebesar masjid ini,
kemudian bisa membakar kita dalam waktu 1 jam, ya, maka kita katakan apa yang ada di dalam neraka jauh lebih panas dari yang mungkin kita lihat. Sebagian kita mungkin pernah melihat dan menyaksikan kebakaran gedung besar, misalkan seperti di Indonesia ini yang paling sering apa? Pasar, ya. Pasar biasa sengaja dibakar, katanya wallahu a'lam. Ya, itu kalau kebakaran jarak 5 meter saja orang sudah panas. Ya. Oleh karena itu kenapa kok disebutkan dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dahulu dia dilempar dengan alat yang disebut dengan majani, bukan dilemparkan langsung dengan tangan. Kenapa? Karena api unggun yang dibuat oleh orang-orang Babilonia itu begitu besar, sampai-sampai kata para ulama, "Lau tarat tayr fawqaha la saqatat min shiddati hariha." Kalau seandainya ada burung lewat di atas api unggun yang dibuat oleh mereka orang-orang Babilonia guna untuk membakar Nabi Ibrahim, maka burung-burung itu akan jatuh kemudian bergelimpangan. Karena apa? Karena saking panasnya api tersebut. Ini apinya sangat besar sekali, ya. Makanya kalau api-api di dunia yang kemudian kita lihat, ya, ternyata itu adalah 1 dari 7 bagian dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, berarti panasnya api neraka 7 kali lipat dari, ya, dari apa? Dari api yang kita dapati di dunia ini. Baik. Ikhwan fillah, azza yakum jami'an. Kemudian di dalam ayat ke-22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lit-taghina ma'aba." Neraka itu, ya, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Ya, orang-orang yang melampaui batas itu tempatnya di mana? Di mana, teman-teman? Di neraka. Dan melampaui batas yang paling parah dalam kehidupan umat manusia adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, ya, nasihat dari seorang ayah yang tidak berstatus seorang rasul, tetapi namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu Luqman Al-Hakim, di mana dia mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la dzulmun adzim." Seorang ayah yang punya perhatian terhadap anaknya, yang punya kepentingan untuk mendidik anak keturunannya, sampai-sampai orang-orang yang demikian ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataannya di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang ayah bernama Luqman Al-Hakim ini berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, ya, janganlah kalian atau janganlah kamu senantiasa berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala." Kenapa? Innasyirka la dzulmun adzim. Karena sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Maka para ulama menerangkan, ya, ketika menyebutkan orang-orang yang melampaui batas, maka yang melampaui batas, yang paling puncaknya melampaui batas adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melampaui batas di sini juga bisa bermakna orang yang bermaksiat kepadanya. Ya, dan juga diterangkan oleh sebagian ulama yang melampaui batas di sini adalah yang kedua kaitannya dengan dia tidak mau mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diajari Nabi Muhammad SAW untuk melakukan ini dan itu, dia malah tidak mau, malah menginginkan untuk melakukan hal yang lain yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini juga perbuatan melampaui batas. Nah, beliau menyebutkan lit-taghina maknanya adalah al-kafirin fala yatajawazunaha. Ya, maknanya adalah lit-taghin di sini adalah bagi orang-orang yang melampaui batas,
Ya, karena itu mereka tidak akan dapat menyelamatkan diri mereka dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi neraka Allah Subhanahu wa taala ini memang dibuat, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat yang sangat menyeramkan. Ya, sehingga tidak ada satupun yang bisa selamat darinya kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki atas mereka. Ya, tentu kalau kita kemudian belajar ilmu akidah, seorang mukmin kalaupun waliyadzubillah ya, kita tidak berharap kita masuk neraka dan kaum muslimin yang lainnya masuk neraka, tapi harus diketahui bahwa ada potensi seorang mukmin itu kemudian apa? Bisa saja masuk ke dalam neraka. Tetapi mudah-mudahan itu bukan kita. Karena neraka ini sangat mengerikan ya, Pak. Ya. Tetapi perlu diketahui selama seorang mukmin itu memiliki keimanan di dalam hatinya, ya, maka mereka akan berpotensi juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni ya setelah mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, Ikhwanifiddin azinallahu iyyakum jami'an, mauqif atau sikap kita terhadap neraka ini haruslah begitu, haruslah selalu dan senantiasa berhati-hati. Jangan pernah meremehkan. Ada sebagian kita mungkin serah belum rokok dulu, enggak. Jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Karena ini adalah sangat menyeramkan. Ya, ini kondisi yang tidak bisa kemudian dibayangkan, mengerikannya bagaimana. Ini sangat mengerikan. Pokoknya jangan sampai antum mengatakan pola Rondino tidak. Ya, ini jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, Bara bin Azib menyebutkan Rasulullah SAW itu sering sekali ya ketika mengantarkan ke dalam liang lahat, ya mengantarkan jenazah untuk dikuburkan, beliau duduk sampai kata Bara bin Azib Rasulullah SAW itu duduk ya ka'anna fi ru'usihim at-tayr, seakan-akan duduknya Rasulullah SAW saking tenangnya yang kemudian diikuti oleh para sahabat, itu seakan-akan di kepala Rasulullah dan para sahabat yang lain itu ada burungnya, seakan-akan. Artinya apa? Saking diamnya, saking khusyuknya, tidak bergerak, tidak sama seperti kita kalau mengantar jenazah malah jadi tempat reuni. Ya, begitu masuk ke kuburan kaum muslimin ketemu, tahu saya gitu dulu kok, saya gitu dulu, kebetulan aku yo si bangun ini, aku mesti yo tempat reuni, tempat jualan, tempat iklan. Ini kita hari ini, ya. Bahkan ada sebagian di antara kita itu, waliyadzubillah, masyarakat yang saya pernah dapati di negeri kita, dan ini hal yang sangat menyedihkan. Ke dalam kuburan bawa rokok, duduk di atas kuburan dia merokok. Masya Allah. Ya. Dia nggak tahu di dalam yang dia dudukin itu bisa saja ada orang-orang yang kemudian diadab dengan api neraka. Dan kita tahu bahwa adab kubur itu nyata ada, diterangkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan main-main. Jangankan kemudian kita duduk di atas kuburan, lalu kemudian adab-adab kita tidak kemudian kita miliki. Sedangkan Rasulullah SAW masuk saja ke dalam kuburan, beliau mengajarkan doa, Assalamualaikum darul mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiq. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan untuk apa? Melepas teropak kita, melepas sandal kita. Ya. Karena kata Nabi SAW mereka itu yang mendengar apa yang kita hentakkan. Tapi ini ada sebagian di antara kita bertanya, ya, lah kalau teropak saja dengar berarti kalau kita perdengarkan ya nanti berarti bisa? Enggak. Makanya memahami satu dalil itu tidak bisa kemudian mencukupkan diri dengan satu dalil. Harus kemudian kita gabungkan dengan dalil-dalil yang lain. Karena Rasulullah SAW pernah menyebutkan innaka la tusmi'ul mauta wa innaka la tasma'u man fil qubur. Sungguhnya engkau tidak bisa sama sekali memperdengarkan suaramu kepada mereka orang-orang yang sudah meninggal dunia ataupun kalian mendengar suara mereka. Dalam hadis yang lainnya, walau sami'u la sa'iqam. Kalau kalian ya mendengar suara orang-orang yang diadab di dalam kubur, ya kalian mendengar suara mereka, maka kalian akan pingsan. Bahkan jin yang mendengarnya akan pingsan. Artinya jin itu alam gaib. Jin itu tidak bisa kita lihat, tetapi kemudian jin itu juga tidak bisa melihat dan menyaksikan alam kubur.
Dan ini sekaligus menerangkan kepada kita bahwasanya kita nggak boleh takut sama jin, karena jin tidak melihat malaikat, jin tidak pernah melihat alam kubur. Sehingga kemudian kenapa jin itu ada yang masih bermaksiat, ada jin yang kafir, ada jin yang fasik? Kenapa? Karena mereka diuji oleh Allah tidak melihat itu. Kalau seandainya mereka melihat, maka jin itu semua akan memenuhi masjid-masjid kita. Dan antum akan merasa sesak, menumpuk sesak. Apa ini sesak-sesak? Ya. Tidak ada jin yang akan ganggu kita. Semuanya orang-orang, semuanya jin sok. Apalagi manusia. Kalau seandainya antum lewat tengah kuburan, kemudian antum mendengar semua orang yang berteriak mengatakan Rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima tarak. Ya Allah, pulangkan aku untuk aku sholat, untuk aku puasa, untuk aku sholat malam, untuk aku sedekah dan seterusnya. Kira-kira antum masih mau main enggak? Enggak ada. Semua sholat di masjid. Semua istri-istrinya ditinggal di rumah. Udah kamu sholat di rumah, tak di masjid baik sampai mati. Karena dia tahu bagaimana dahsyatnya neraka, bagaimana dahsyatnya alam kubur. Ya. Maka dari itu ikhwan fillah, a'azzallahu iyyakum jami'an, ini penjelasan yang diterangkan oleh para ulama kita. Nah, kemudian ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, labithina fiha ahqaba. Apa artinya? Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Ada sebagian ulama menjelaskan makna dari berabad-abad di sini, maknanya banyak. Ya, ada yang kemudian memaksudkan adalah bilangan itu adalah 70. 70 itu bilangan yang tidak terhitung. Artinya tidak laisa muhaddad, laisa waqtan muhaddad. Tidak ada waktu yang ditentukan berapa tahun jumlahnya, itu tidak, tapi itu adalah waktu yang begitu lama. Ya. Yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Ada juga yang menerangkan ya harinya sama seperti harinya di dunia. Ada yang kemudian menyebutkan tidak hanya 7 kali lipat harinya seperti di dunia dan seterusnya. Tapi wanifidin azallahu yakum jami'an, mereka tinggal di dalam neraka tersebut, maknanya adalah menempatkan mereka di dalam neraka tersebut berabad-abad, maksudnya adalah selama-lamanya tanpa ada batasannya. Ya, khalidina fiha abada. Nah, kemudian ayat yang ke-24, la yaququna fiha bardaw wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalam api neraka dan tidak pula mendapatkan minuman. Syarab itu maknanya minum. Ya, di neraka ini orang-orang tidak mendapatkan kesejukan. Antum secapek-capeknya kerja kuli bangunan, begitu sudah sore atau mendapatkan kesejukan tidak? Sejuk. Waktu istirahat saja antum kemudian di ruangan dikasih es teh begitu ya, sama pisang goreng, wah itu sejuk sekali, nikmat sekali. Ya, masya Allah, tiada tara itu. Ya, sebagian kita kalau minum es teh sama gorengan, ya di siang hari misalkan, tapi sebelumnya tidak kerja mungkin biasa-biasa saja. Tapi kalau kemudian orang dari pagi sampai siang kerja keras, ya kan, sampai berkeringat, angkat batu, angkat semen, angkat apa, capek luar biasa. Ya. Kemudian sama ketua proyeknya dibelikan nasi rames yang porsinya porsi kuli, kemudian ada es yang kemudian keluar dari gelasnya itu keringat-keringat. Ya, itu pasti nikmat sekali. Ya. Di dunia sesusah-susahnya kita itu masih banyak kenikmatan. Ya, masih banyak nih nikmatnya. Ya, bahkan ada kisah kaitannya dengan apa yang pernah dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau pernah mengikat perutnya dengan 2 batu saking laparnya di perang Khandaq. Maka disebutkan dalam sejarah Rasulullah SAW pernah, kan kita belajar inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri. Bagaimana mungkin ya 1 lawan 2 menang? Maksudnya apa?
yang disebutkan di situ adalah kemudahan itu ada dua, sedangkan kesulitan itu adalah satu. Jadi kata Nabi SAW, bagaimana mungkin kesulitan itu akan bisa mengalahkan ya kemudahan. Jadi dalam kehidupan kita itu mungkin antum harus tahu, ketika kita lagi susah, ya, ketika kita lagi nggak punya, itu harus tahu bahwasanya kita ini sebelumnya itu punya, sebelumnya itu kita mampu, sebelumnya kita mudah, sehingga kemudian kita itu akan banyak santai saja, nggak punya pun ya santai, tidak terlalu depresi, renung. Kenapa Ustaz? Jadi lagi nggak punya, nggak begitu, santai aja. Kenapa tuh kok merenung ini yang lagi susah Ustaz? Itu menunjukkan antum ini tidak paham kehidupan. Wah, ini bukan antum ya, kita ini berarti nggak paham kehidupan. Karena kalau bahasanya antum seakan-akan antum udah paling hebat, enggak. Kita ini saling nasihati. Kalau kita kemudian sekarang mendapatkan kesulitan dalam kehidupan, ingat masa-masa kita muda, ingat masa-masa kita sukses, ingat masa-masa kita kemudian makan, ingat masa-masa kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita apa? Apa kata Nabi SAW? Unduru ila man huwa asfala minkum, wala tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang-orang yang di bawah kalian dari sisi nikmat. Jadi ketika kita lagi susah, banyak lihat orang-orang yang lebih susah dari kita. Jangan lihat orang yang Masya Allah lagi nggak punya rumah, orang beli rumah sana sini, ya itu nggak akan nikmat itu. Susahnya tambah susah, sulitnya tambah sulit, tertekannya tambah tertekan. Itu kehidupan. Nabi SAW sudah memberikan solusi. Jangan lihat orang-orang yang dari sisi nikmat dunianya lebih dari kita, jangan dilihat. Kenapa? Kalau kita kemudian melakukan itu tadi, kita melihatnya orang-orang yang lebih miskin dari kita, lebih susah dari kita, maka kemudian kita juga tidak melihat orang-orang yang lebih muda dari kita, lebih kaya dari kita. Maka yang demikian ini bahwa ajdaru an la tasdaru nikmatullahi alaikum. Itu tidak kemudian menjadikan kita nanti meremehkan nikmat Allah. Makanya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rasulullah SAW mengajarkan untuk kita benar-benar dalam kehidupan kita itu memahami konsep hidup, bahwa kita itu tidak mungkin susahnya itu lebih banyak. Sebagian kita kalau mau merenung sampai menangis-nangis, ingat ya banyak sekali nasihat di dalam syariat Islam ini yang bisa menenangkan hati kita. Ada nggak di sini yang kemudian antum tidak pernah makan sampai 3 hari? Anda mau tahu siapa yang nggak pernah makan sampai 3 hari? Ada nggak di sini? 2 hari nggak makan sama sekali karena nggak ada makanan. Itu juga itu semua orang kaya. Kita semua ini orang-orang muda. Ya, anggaplah di sini ada nggak yang pernah tinggal di tenda? Rumahnya itu nggak mampu kontrak, sehingga antum tinggal di sebuah pinggiran jalan, kemudian ada tenda yang antum punya, antum tinggalnya di situ. Ada di sini? Ada jemaah. Ya, lihat ketika Imam Ibn Hibban mengisahkan satu kisah yang datang dari riwayat Abdullah bin Muhammad, seorang tabi'in, menceritakan, aku melihat ada seseorang di dalam tenda. Falamma dakhaltu fiha wajadtu rajulan. Aku masuk ke dalam tenda itu, ternyata ada orang yang dhahabat yadah wa rijlah wa thaqula sam'uhu wa basaruh. Orang ini enggak punya tangan, enggak punya kaki, telinganya hampir tuli, matanya hampir buta. Tetapi yang diucapkan adalah apa? Kalimat yang jauh lebih mulia dari kalimat-kalimat kita, yang jauh lebih mulia, lebih gagah, lebih keren dari ucapan-ucapan kita ketika kita mendapatkan musibah. Apa kata dia? Allahumma auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa an faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Ya Allah, anugerahkan aku untuk aku terus bersyukur kepadamu dengan nikmat-nikmat yang Kau berikan kepadaku, di mana nikmat ini tidak Kau berikan kepada yang lain. Kalau yang ngomong seperti itu adalah kita, wajar, karena kita hari ini punya tempat tinggal, hari ini kita punya kendaraan, hari ini kita punya anak istri. Di saat banyak orang yang kemudian tidak punya itu semuanya, sehingga kita mengatakan, ya Allah, berikan hamba-Mu ini terus bersyukur padamu, karena ini nikmat tidak Kau berikan kepada yang lain. Wajar kalau itu yang ngomong kita. Lah kok yang ngomong gak punya tangan, gak punya kaki, gak punya anak, gak punya rumah, maka ini menunjukkan bahwasanya
siapapun hari ini yang masih kemudian mengalami kesulitan, maka lihat kisah ini agar kita kemudian banyak bersyukur. Artinya apa? Dalam kehidupan kita itu hakikatnya itu ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan itu adalah konsepnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah akan kemudian memberikan ujian kepada siapa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan Allah melihat kemampuan dari hamba tersebut. Maka teruslah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW pernah menyebutkan ayat dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan kehidupan ya itu seperti roda yang diputar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diputar. Tidak semuanya orang itu selalu bahagia, tidak. Ya. Hidup itu terkadang kita bahagia, terkadang kita tidak bahagia. Terkadang kita tersenyum, terkadang ada hari-hari di mana kita bisa menangis. Ya, itulah kehidupan dunia. Tetapi harus dipahami bahwa harusnya kita paham hidup kita ini harusnya tidak lebih banyak ya sedihnya harusnya. Kalau dihitung-hitung ya, antum hari ini yang sedih pun bisa nggak nangis sampai 5 jam. Tapi antum seneng, antum roha, antum makan kenyang, santai, guyu, ngopi karo kancane, itu bisa nggak 5 jam? Lebih bisa, 12 jam, jadi 24 jam saat kalau disuruh majlis sama teman-teman, ya kan? Gorengan, ono es teh, ono wes, rong dino ora apa-apa kan? Turun di kafe ora apa-apa. Tapi coba sedih antum 5 jam. Saat sedihnya istri antum, saat sedih-sedihnya antum, 2 jam nangis, matanya bengkak semua. Itu menerangkan kepada kita bahwa dunia ini lebih kepada banyak sebenarnya rohahnya, banyak nikmatnya sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita nggak tahu diri bahwa kita ini harusnya banyak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu. Nah, sehingga dari pemahaman ini kita bisa pahami kalau di dunia itu seperti itu. Tapi kalau di neraka, ya mereka itu la yadhukuna fiha bardaw wala syaraba. Mereka itu tidak bisa merasakan sejuknya kehidupan mereka. Jadi mereka terus kepanasan, terus rasa sakit yang dirasakan, tidak pernah kemudian liren, bahasanya yang Jawa. Orang tahu liren, disiksa terus. Makanya tadi diterangkan dalam ayat yang lainnya apa? Falamma nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Ketika kemudian kulit mereka sudah mendidih, sudah tidak lagi terasa sakit, badalnahum juludan ghairaha. Kami ganti dengan kulit yang baru untuk apa? Liyadhuqul adzab, agar mereka terus merasakan sakit. Sehingga jangankan kemudian mereka ya mendapatkan syaraba, teduh saja enggak, apalagi mau minum, enggak ada. Enggak dikasih minum. Dalam ayat yang lainnya, kalaupun dikasih minum, itu minumnya adalah apa? Nanah. Dan sama sekali tidak menjadikan tenggorokan mereka menjadi sembuh dengan hausnya tersebut. Nanti bisa rasakan ya. Makanya besok-besok antum coba kerja keras dikit gitu ya. Terus kemudian mampir di toko ya yang Maret itu. Jangan yang Februari yang Maret itu. Ya Maret apa terus masuk, kemudian buka kulkasnya atau minum klik, masya Allah, nikmatnya luar biasa. Nikmat kita ini banyak, maka sebagaimana kita tahu bahwa nikmat ini banyak, masya Allah, cobalah merasakan nikmat Allah yang seperti itu dinikmati. Ya, dinikmati, coba duduk, alhamdulillah ya Allah. Ya. Bismillah, nikmati itu semua. Kenapa? Karena di neraka tidak akan ada yang demikian. Ya, ikhwan fillah, azanillahu iyyakum jami'an. Di dalam ayat selanjutnya langsung dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Illa hamiman wa wassaqa. Kecuali minuman mereka ahli neraka itu adalah apa? Air yang mendidih dan nanah.
selomot. Seharian nggak tahu rasa manis sama rasa pahit. Kenapa? Sudah hangus itu lidah kita. Sudah nggak kerasa karena istri kita misalkan lupa nggak dikasih tambahan sedikit air, jadi panasnya itu nggak sedang gitu, tapi panas sekali. Kita minum serumput gitu aja sudah seharian nggak nikmat. Disuguhi sate rasanya ambiar nggak jelas. Disuguhin manisan yang rasanya kok nggak manis gitu. Itu kita rasakan. Maka itu nikmat-nikmat dunia kadang hilang di hari itu. Ya, rasa hilang apa semua. Walaupun sekarang banyak orang yang mulai sadar. Ya, dulu kalau kopi kan harus pakai gula, sekarang sudah enggak, takut penyakit gula. Ya, semoga Allah SWT menjadikan kita semua sehat. Sehat. Antum juga harus jaga kesehatan, makan diatur. Ya, hari ini banyak di antara teman-teman kita yang masih muda, ya, yang kemudian sudah kena sakit gula, sudah kena itu karena nggak jaga makan. Ya, yang penting dituruti lidah. Ya, lidahnya yang enak itu sudah dimakan, padahal nggak begitu. Harus kita tahu ini yang sehat yang mana. Karena halalan itu bukan halalan saja, tapi halalan thayyibah. Yang halal dan yang baik. Jadi jangan suka makan sembarangan. Banyak teman-teman kita yang sudah kena ginjalnya karena jarang minum, dan kemudian harus dihilangkan ginjalnya, akhirnya cuci darah. Kalau sudah cuci darah akhirnya hal-hal yang lain lagi tidak mendapatkan. Ya, seperti semangat dalam memperbanyak anak juga sudah nggak bisa. Semangat mungkin ada, tapi kemampuan memesin dan sampai itu terjadi pada kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, ini mukathirun bikum umam. Sungguh aku bangga terhadap jumlah kalian yang banyak. Tapi kalau kita sakit gimana mau punya anak banyak? Makanya jangan dibatasi suaminya. Kalau mau punya anak banyak, bismillah gas. Ya, jangan sudah ini, sudah dua, sudah susah. Ya, ada salah satu, ya, ini tadi saya baru baca status teman. Ya, dia punya anak 87, bayangkan. Dan Anda harus tahu Anas bin Malik itu anaknya 90. Ya. Dan ada seorang, ya itu tentu bukan satu istri kan. Kalau antum bayangannya satu istri ya berat. Ya. Itu bukan satu istri, ini bukan itu yang serius. Ya. Tetapi kalau antum mau contoh yang satu istri dan anaknya banyak, ada orang Bondowoso. Saya dulu ngajar di Bondowoso, Jawa Timur. Itu ada satu kelas yang 3 orang itu, 3 bersaudara itu ternyata sepupuan. Spontanitas saya tanya, ya ente punya sepupu berapa? Oh banyak Ustaz. Lah emang berapa bersaudara? Ente bilang. Wah, abiannya punya saudara 24 Ustaz. Masa? Oh berarti fulan itu yang imam masjid juga saudara. Iya itu Pak, di saya cerita akhirnya. Lah berapa bersaudara? 24. Saya tanya, istri Mbah ini berapa? 1. Jadi satu wanita ini melahirkan 24 anak. Makanya ibu nanti pulang coba hitung anaknya baru berapa. Kalau baru 7 ya masih ada peluang banyak. Ya. Nah, sebagian kita kadang-kadang baru 3 ya sudah ini sudah susah terus anak begini. Ingat, begitu nanti kita sudah tua, kita nanti kemudian ya sudah melihat anak-anak kita para penghafal Al-Quran, anak-anak kita anak-anak soleh, ya Allah nikmatnya apa ya? Itu nikmat luar biasa. Ya. Kalau cuma anak 2, 3 udah gitu dibawa suami mereka di rumah sepi, ayo bikin lagi sudah tua. Padahal sudah 40 tahun dia menikah, jangan sampai menyesal. Ya, perbanyak anak karena Nabi SAW bersabda, ini mukathirun bikumul. Aku bangga, bahagia melihat ya umatku yang banyak. Makanya ya di antara tujuan menikah itu, nah ini juga lagi viral. Ya ini lagi viral. Ya apa namanya? Child free. Ya anak nggak punya anak itu nikah tapi tanpa tujuan untuk punya anak. Demi Allah itu adalah ya bukan dari ajaran Islam. Karena di antara tujuan menikah dalam Islam adalah untuk apa? Untuk memperbanyak anak itu
Ini yang di sini harus ikut semua KB ya. Tapi maknanya keluarga besar, bukan keluarga beredak. Keluarga besar. Ya, anaknya 10, 20 bagus. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua. Kembali kepada apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi minuman mereka itu apa? Air yang mendidih dan nanah. Ya, antum bisa minum dan merasakan air mendidih, mendidih, betul langsung antum minum bisa merasakan yang ada lidah antum jadi pepes. Ya, iya, pepes lidah. Gak bisa merasakan lagi. Tidak ada kenikmatan sedikit pun yang kemudian bisa dirasakan. Kita terlalu dingin saja, yang dingin sekali kita teguk itu kadang-kadang bagian leher kita itu sudah nyaman, sudah kayak apa namanya, nggak nyaman badannya. Ya, terlalu panas juga nggak nyaman karena tubuh kita seperti itu. Makanya disebutkan sejuk itu adalah di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapapun manusia yang hidup di bumi ini. Sehingga ini membantah ya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surga itu qutufuha daniyah. Buah-buahan yang ada di dalam surga itu rendah. Kemudian tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawah sungai-sungai yang ada di surga itu air yang mengalir. Kemudian sejuk hawanya. Sebagian orang kemudian mengatakan, oh itu buatan dan karangan serta cita-cita angan-angan Muhammad karena tinggalnya di padang pasir, dia pengen ada sejuk-sejuk. Saya mengatakan, kita yang biasa lihat sejuk-sejuk nih, yang biasa ke Boja, yang biasa ke Bandungan, karena mau tanya, kalau antum mau rekreasi, antum mau ke tengah padang pasir panas-panasan, mau begitu? Tidak. Kita rekreasi tetap cari tempat yang sejuk. Ya atau tidak? Kenapa? Karena memang fitrah kita manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengiming-imingi kita pun dengan hal yang sama. Bukan itu karena Nabi Muhammad SAW, bukan. Ya. Jadi ini pemahaman yang harus dipahami. Nah, maka teman-teman sekalian yang dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-25, selain air yang mendidih dan juga nanah. Ini tidak mungkin nanah ini menjadi penyegar dahaga kita, ya, menjadi obat dari kehausan kita, tidak mungkin. Nanah jemaah, antum lihat aja jijik apalagi disuruh minum, tidak mungkin. Makanya ini adalah bentuk kedahsyatan yang ada di dalam api neraka. Jazaa'u wifaqa, sebagai pembalasan yang setimpal. Jadi tentu neraka ini adalah tempatnya orang-orang yang melampaui batas. Baik, qadidin azinallahu iyyakum jami'an, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita ya, karena ini sudah jam 9:30. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa menjadi peringatan bagi kita semua untuk kemudian menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu mawas diri, selalu berhati-hati dalam kehidupan kita sehingga kita pun tidak terjerumus kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian qadidin azanallahu wa jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memfahamkan kita, memahamkan kita agama, ya, dan menjadikan kita semuanya hidup dalam keadaan Islam dan wafat dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok sok? Mak, wis batik.